Drawing book. A book used for drawing. Sebuah buku yang digunakan untuk menggambar. Book di sini berfungsi sebagai head, sementara drawing berfungsi sebagai modifier, penjelas bagi book. Karena book merupakan head, maka book kita posisikan pada nomor 13, sementara drawing ada pada urutan ketiga, karena ini adalah bagian dari participle. Ada face, wajah. Face kita tambahkan e dan d sehingga menjadi faced. Karena di sini double e, maka kita buang salah satu dan ini berarti berwajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Slide ini adalah lanjutan dari pembahasan noun phrase dan beberapa istilah terkait seperti head, modifier, serta fungsi noun phrase di dalam kalimat. So, di slide ini kita akan membahas 12 kategori modifier yang berfungsi untuk menciptakan makna khusus atau particular meaning bagi inti kata benda yang kita kenal dengan istilah head. 12 kategori modifier tersebut adalah character, quality, participle, noun ed, size, age, temperature, shape, color, nationality, religion, and other. Pada pembahasan ini nanti, kita akan lebih berfokus pada dua kategori ini, yaitu noun plus ed dan participle. Mengingat, kedua kategori ini mempunyai pembahasan yang lebih kompleks dibanding apa yang kita dapat pada kategori-kategori lain. Maka dari itu, slide ini kita beri nama dengan noun phrase, noun plus ed, dan participle. 12 kategori ini kita bagi menjadi 3 ulasan atau 3 pembahasan. Ini yang pertama, yaitu character, quality, dan other. Kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sifat dari seseorang atau sesuatu bisa kita golongkan kepada kategori karakter. Berikut ini ada beberapa contoh kata-kata yang bisa kita kategorikan ke dalam kategori karakter. Yang pertama adalah cowardly, pengecut atau penakut. Ada chatty, suka ngobrol, friendly, ramah, obnoxious, menjengkelkan, buruk atau menjijikkan, generous, murah hati, grumpy, galak, moody, suka murung, nasty, sangat tidak menyenangkan, delightful, sangat menyenangkan, dan yang terakhir, quarrelsome, suka berantem. Dan kategori ini, character, ada pada urutan nomor 1. Sedangkan kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kualitas dari seseorang atau sesuatu, maka kata tersebut bisa kita kategorikan kepada kategori quality. So, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan quality. Di antaranya, qualified, bermutu, wonderful, sangat bagus, distinguished, unggul, atau masyhur, noteworthy, penting atau patut diperhatikan, paramount, penting, deluxe, sangat bagus atau mewah, dandy, bagus, admirable, mengagumkan, excellent, luar biasa, dan exclusive, tiada banding. So, kategori quality berada pada urutan nomor 2. Selanjutnya, kata-kata yang tidak bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sifat dan kualitas seseorang atau sesuatu, maka kata tersebut bisa kita golongkan pada kategori other yang ada pada urutan yang ke-12. Dear smart learners,
Di bagian yang kedua, kita akan berkenalan dengan istilah size, age, temperature, shape, color, nationality, dan religion. Berikut ini ada beberapa contoh kata-kata yang bisa kita kategorikan ke kategori size. Ada thick, tebal, big, besar, long, panjang, enormous, amat besar, wide, luas, thin, tipis atau kurus, small, kecil, short, pendek, tiny, mini atau amat kecil, dan narrow, sempit. Kategori ini ada di urutan yang kelima, dan selanjutnya di urutan yang keenam ada age, usia. Berikut ini adalah kata-kata yang bisa kita golongkan ke kategori age. Ada old, tua, young, muda, adult, dewasa, mature, dewasa, dan 7 years old, berusia 7 tahun. Sebagai catatan, kata 7 years old di dalam penulisan nanti akan kita tulis dengan bentuk seperti ini. Antara 7 year dan old, kita beri tanda hipen dan kita buang S-nya. Kategori selanjutnya adalah temperature. Di sini ada hot, panas, kira-kira suhunya begini. Ada warm, hangat. Ada cold, sejuk. Ada chilly and cold, dingin. Dan yang terakhir ada freezing, amat sangat dingin atau very cold. So di sini kita mendapatkan kata chilly. Chilly adalah kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan temperature yang tingkat kedinginannya berada di antara cool, sejuk, dan cold, dingin. Di urutan yang ke-8 ada shape. Di sini ada beberapa gambar dan kata yang bisa mewakili shape. Ada heart, berbentuk hati. Kemudian circle, bulat. Oval, jorong. Kemudian star, berbentuk segi 5 seperti ini atau berbentuk bintang. Ada triangle, berbentuk segitiga, dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Color atau warna adalah kategori yang berada pada urutan ke-9. Di sini ada black, pink, yellow, orange, green, red, white, blue, purple, dan brown. Dua kategori yang terakhir adalah nationality dan religion, yang masing-masing kita letakkan pada urutan ke-10 dan ke-11. Di nationality ada Indonesian, Japanese, Egyptian, Canadian, Bangladeshi, Chinese, Korean, Singaporean, Dutch, untuk sebutan Belanda, dan Portugese. Di religion, agama atau keyakinan ada Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Taoism, Wicca, Judaism, Sikhism, Hellenism, dan Paganism. Dear Smart Learners, di bagian yang terakhir ini, kita akan mengenal apa yang kita sebut dengan participle dan noun plus ed. Masing-masing dari kategori ini ada di urutan ketiga dan keempat. Istilah participle ini mengacu kepada kata kerja yang berakhiran dengan ing dan kata kerja ketiga. Boleh bentuknya regular verb, kata kerja beraturan, atau irregular verb. Tetapi participle di sini tidak berfungsi sebagai kata kerja, melainkan dia akan berfungsi sebagai modifier atau penjelas bagi inti kata benda, yaitu head. Di sini ada kata brand plus ing jadi branding, dibentuk add verb jadi branded, ada adding menjadi edit, ada editing menjadi edited, ada planting menjadi planted. Ini adalah bagian dari regular verb, kata kerja yang beraturan. Disebut sebagai kata kerja beraturan karena proses perubahannya dari kata kerja 1 ke kata kerja 2
Dan dari kata kerja 2 ke kata kerja 3, hanya ditambahkan huruf E dan D di akhir kata kerja tersebut. Selanjutnya ada kata writing menjadi written, ada kata reading menjadi read, ada driving menjadi driven, ada speaking menjadi spoken. Dan kata ini merupakan kata kerja irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Berikut ini adalah contoh-contoh frasa yang modifiernya berupa participle. Yang pertama, drawing book. A book used for drawing. Sebuah buku yang digunakan untuk menggambar. Di dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan buku gambar. Book di sini berfungsi sebagai head, sementara drawing berfungsi sebagai modifier, penjelas bagi book. Karena book merupakan head, maka book kita posisikan pada nomor 13, sementara drawing ada pada urutan ketiga, karena ini adalah bagian dari participle. Selanjutnya ada walking man, a man who is walking, orang yang sedang berjalan. Man di sini berfungsi sebagai head, dan walking berfungsi sebagai modifier. Karena man adalah inti kata benda pada frasa ini, maka man harus kita tempatkan di posisi 13. Dan kata walking, karena ini adalah participle, maka kita tempatkan dia pada posisi nomor 3. Selanjutnya ada crying baby, artinya baby who is crying. Baby berfungsi sebagai head, dan kita tempatkan dia pada posisi yang nomor 13, dan crying adalah modifier yang dibentuk dari participle, maka kata crying kita posisikan pada posisi nomor 3. Selanjutnya ada written letter, a letter which is written, sebuah surat yang ditulis. Letter berfungsi sebagai head, dan kita letakkan head pada posisi nomor 13, sementara written adalah modifier. Karena ini adalah modifier, maka kita urutkan dia pada posisi nomor 3. Kata written di sini adalah participle dalam bentuk kata kerja ketiga. So, artinya di sini a letter which is written, sebuah surat yang ditulis. Tetapi, jika kita katakan begini, writing letter artinya malah begini, a letter which is writing, sebuah surat yang sedang melakukan aktivitas menulis, atau a letter used for writing, atau surat yang digunakan untuk menulis. Seperti pada frasa ini, drawing book, a book used for drawing. Sepertinya dua-duanya nggak cocok. So, yang benar adalah written letter. Ada hidden camera, a camera which is hidden, sebuah kamera yang disembunyikan. Di dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan istilah kamera tersembunyi. So, kamera merupakan inti dari frasa ini, makanya kamera berada pada posisi nomor 13. Sementara hidden adalah modifier yang dibentuk dari participle. Karena ini adalah participle, maka hidden kita posisikan di nomor 3. Jangan katakan seperti ini, hiding camera. Kalau hiding camera, a camera which is hiding, sebuah kamera yang sedang bersembunyi. Atau a camera used for hiding, sebuah kamera yang digunakan untuk bersembunyi. Yang terakhir ada blended tea, tea which is blended, teh yang dicampur. Di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan teh campur. Tea di sini berfungsi sebagai head dan blended berfungsi sebagai modifier yang diambilkan dari participle kata kerja ketiga. Anyway, pernah lihat ini gak? Ini artinya tea which blends atau tea which is blending, teh yang melakukan aktivitas mengaduk. Dalam konteks ini, yang mengaduk teh tersebut adalah tehnya sendiri, bukan pedagangnya. Pernah nonton film Harry Potter? Di sini ada sikat yang melakukan aktivitas mencuci di wastafel layaknya manusia.
Wow, it seems like that you are in a fairy story, right? Dear smart learners, participle yang berfungsi sebagai modifier pada sebuah frasa kata benda atau yang kita kenal dengan istilah noun phrase membentuk beberapa arti. Jika participle tersebut berupa ing verb, kata kerja yang berakhiran dengan ing, maka participle menghadirkan arti aktif seperti crying baby, bayi yang sedang menangis, walking man, laki-laki yang sedang berjalan, dan singing bird, burung yang sedang bernyanyi. Selain dari memberikan makna aktif seperti yang tiga ini, ing verb, kata kerja berbentuk ing yang berfungsi sebagai modifier bagi had juga bisa menghadirkan arti ini. Had is a tool for an activity. Had-nya menjadi tools dalam tanda kutip bagi sebuah aktivitas. Seperti drawing book, a book used for drawing, sebuah buku yang digunakan untuk menggambar. Ada washing machine, machine used for washing, mesin yang digunakan untuk mencuci. Selanjutnya ada driving license, license used for driving. Book, machine, dan license di sini adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk drawing, untuk washing, dan untuk driving. Ketiga frasa ini di dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan istilah. Yang pertama, buku gambar, buku yang kita gunakan untuk menggambar. Yang kedua, mesin cuci, mesin yang digunakan untuk mencuci. Dan yang terakhir, lisensi mengemudi atau izin mengemudi. Sebuah lisensi atau izin yang menyatakan bahwa kita boleh menggunakan kendaraan tertentu untuk mengemudikannya atau mengendarainya. Selanjutnya, participle tersebut juga bisa menghadirkan arti pasif jika participle tersebut berupa adverb atau kata kerja ketiga. Bentuknya boleh regular verb, kata kerja beraturan, atau irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Di sini ada contoh hidden camera, kamera which is hidden, kamera yang disembunyikan. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kamera tersembunyi. Siapa yang menyembunyikan kamera tersebut? Seseorang. Selanjutnya ada blended tea, tea which is blended, teh yang dicampur. Siapa yang mencampurkan teh tersebut? Tentu adalah seseorang. Dan yang terakhir ada written letter, letter which is written, surat yang ditulis. Siapa yang menulis surat tersebut? Ya seseorang. Siapa seseorang tersebut? Ya boleh aku, boleh juga kamu. Kepo banget sih. Dear smart learners, sekarang kita masuk ke pembahasan noun plus ed. Kata benda yang ditambahkan huruf E dan D di akhir kata benda tersebut. Ini konteksnya bahasa Inggris ya. Sebagai contoh, kita mempunyai kata house, rumah. House kita tambahkan huruf E dan D sehingga menjadi house, dan kata house berarti berumah. Karena di sini double E, maka kita buang salah satunya. Selanjutnya kita mempunyai kata jacket. Jacket kita tambahkan E dan D sehingga menjadi jacketed, dan ini berarti berjaket. Ada car, mobil. Kita tambahkan E dan D sehingga menjadi card, bermobil. Ada glasses, kacamata, dan kita tambahkan E dan D menjadi glasses, dan artinya adalah berkacamata. Dan yang terakhir ada face, wajah. Face kita tambahkan E dan D sehingga menjadi faced. Karena di sini double E, maka kita buang salah satu, dan ini berarti berwajah. Kata-kata ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disandingkan minimal dengan satu kata lain yang kita posisikan pada posisi ini. Seperti kata jacketed, kita sandingkan dengan kata green, sehingga menjadi green jacketed, artinya berjaket hijau. Selanjutnya,
Kata housed kita sandingkan dengan kata white sehingga menjadi white housed. Ini artinya berumah luas. Pada bagian yang ketiga ada kata card, kita sandingkan dengan luxurious sehingga menjadi luxurious card, artinya bermobil mewah. Ada kata glasses, kita sandingkan dengan black sehingga menjadi black glasses, artinya berkacamata hitam. Dan yang terakhir ada kata faced, kita sandingkan dengan round sehingga menjadi round faced, artinya berwajah bulat. Kata-kata yang disandingkan dengan noun plus ed seperti green, white, luxurious, black, dan round harus dipisah dengan menggunakan hyphen atau strip seperti ini. Ini dimaksudkan agar maknanya bersatu. Seperti contoh yang kita gunakan pada slide ini, kita menuliskan tanda hyphen pada kata navy blue and green jacketed. Ini dimaksudkan bahwa yang navy blue dan green adalah jaketnya. Seandainya tanda ini kita buang, maka ada implikasi bahwa yang navy blue dan green adalah studentnya. Demikian halnya dengan kata 7-year-old. Jika hyphen ini kita buang, yang 7 itu bisa jadi studentnya. So, hyphen pada kategori ini juga dimaksudkan sama seperti itu. Green jacketed, yang green adalah jaketnya. White housed, yang white adalah house-nya. Luxurious car, yang luxurious adalah car-nya. Black glasses, yang black adalah glasses-nya. Dan yang terakhir, round-faced, yang round adalah face-nya. Dear smart learners, jika kita hendak menerjemahkan sebuah frasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah kita bahas pada slide ini, terlebih dahulu kita kategorikan modifiernya atau kata-kata yang membantu terciptanya makna khusus bagi head ke kategori-kategori yang ada. Lalu kita tempatkan kata benda yang menjadi inti atau yang kita sebut dengan head pada tempatnya. Seperti ini. Selanjutnya, kata-kata yang sudah kita golongkan berdasarkan kategori-kategori yang ada, kita urutkan berdasarkan nomor terkecil hingga nomor terbesar, dari 1 hingga ke 13. Ini kita lakukan untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan frasa yang hendak kita terjemahkan tersebut. Setelah menjadi seperti ini, ada nomor 1, 2, dan seterusnya, saatnya kita menerjemahkan, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. My nephew is a wise, diligent, smart, navy blue and green jacketed, 7-year-old English WICA student. Dan apabila kalimat yang sudah berbentuk bahasa Inggris seperti ini ingin kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa mulai menerjemahkannya dari subjek dan verb terlebih dahulu, lalu artikel jika ada artikelnya. Selanjutnya, kita urutkan dari nomor 13 yang merupakan head atau inti dari frasa hingga nomor terkecil. Keponakanku adalah seorang pelajar beragama Wicca, berkebangsaan Inggris, berusia 7 tahun, berjaket hijau dan dongker, pintar, rajin, dan bijak. Sekarang coba kita perhatikan kalimat ini. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Kata kerja dari kalimat ini adalah beat. Kata-kata yang ada sebelum kata kerja disebut dengan subjek, dan kata-kata yang terletak setelah kata kerja kita sebut dengan objek. Subjek dari kalimat ini terdiri dari artikel dan noun phrase. Demikian juga objeknya terdiri dari artikel dan noun phrase. Demikian halnya dengan kalimat yang kedua. Di sini juga ada beat yang berfungsi sebagai kata kerja. Seperti penjelasan yang baru saja dijelaskan bahwa kata-kata yang terletak menjelang kata kerja adalah subjek dan kata-kata
yang terletak setelah kata kerja kita sebut dengan objek. Sama seperti kalimat yang pertama, bahwa subjek pada kalimat yang kedua juga terdiri dari artikel dan noun phrase, demikian juga objeknya terdiri dari artikel dan noun phrase. Cuma saja di kalimat pertama menggunakan artikel a dan di kalimat kedua menggunakan artikel the. Lebih lanjut nanti akan kita bahas di pembahasan artikel. Kedua kalimat ini dipisahkan oleh satu conjunction, yaitu but, dan di akhir kalimat ini terdapat kata back. Back berfungsi sebagai adverb. Dari pembahasan ini, tentunya kita sudah memahami di mana posisi noun phrase dalam sebuah kalimat. Noun phrase bisa berfungsi sebagai subjek dari sebuah kalimat dan juga bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah kalimat. Artikel, conjunction, dan adverb adalah pembahasan dari part of speech dan akan kita bahas pada slide yang lain. So, bug atau serangga berfungsi sebagai head, sehingga kita tanya, bug yang seperti apa? Serangga yang seperti apa? Serangga yang hitam. Serangga yang hitam yang seperti apa? Yang big, yang besar. Sehingga frasa ini menjadi big black bug, serangga hitam besar. So, di sini kita dapati kata bear, beruang. Bear atau beruang juga berfungsi sebagai head, inti dari kata benda. Sehingga kita tanya, beruang yang seperti apa? Beruang yang hitam, black bear. Beruang yang hitam yang seperti apa? Yang big. Sehingga frasa ini menjadi big black bear, beruang hitam besar. Kedua kalimat ini diambilkan dari link ini dengan kata kunci tongue twister. Sekarang, coba kita perhatikan kalimat ini. Apa benar bahwa frasa yang ada pada kalimat ini mengikuti kategori-kategori yang sudah kita bahas pada slide ini atau tidak? Ada kata big, black, and bug. Big, black, and bear. Sesuai dengan kategori yang ada, maka kata big bisa kita golongkan ke size, black kita golongkan ke color, dan bug karena dia adalah inti maka kita golongkan ke nomor 13. Dia menjadi head, dia menjadi inti dari frasa ini. So, big di nomor 5, black di nomor 9, dan bug di nomor 13. Demikian juga kata big black bear. Big di nomor 5, black di nomor 9, dan bear pada nomor 13. Karena bear merupakan head dari frasa ini. See, urutannya menjadi 5, 9, 13. 5 lebih kecil dari 9 dan 9 lebih kecil dari angka 13. Ini yang dimaksudkan dengan mengurutkan angka terkecil ke angka yang terbesar. Dan ini kita gunakan ketika kita hendak menerjemahkan sebuah frasa yang ditulis dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Namun, ketika kita hendak menerjemahkan sebuah frasa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka kita mulai penerjemahannya dari angka yang terbesar, yaitu angka 13, yang merupakan posisi bagi head atau inti kata benda, ke angka yang terkecil. Sehingga kalimat ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Seekor serangga hitam besar menggigit seekor beruang hitam besar. Tetapi beruang hitam besar tersebut menggigit kembali serangga hitam besar tersebut. Dear Smart Learners, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan much obliged.